Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila dapat dimulai dari titik pijak tertentu BPUPKI yang diinisiasi 29 April 1945. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyoningrat dengan Wakil Ketua Ichibang Seyo dan Raden Panji Soeroso. Jumlah anggota 67 orang, termasuk 7 orang Jepang yang hanya sebagai anggota istimewa dan tidak memiliki hak suara. Sidang BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama berlangsung tanggal 29 Mei dan 1 Juni 1945 dengan membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara, Soepomo menjelaskan konsep negara, Soekarno memperkenalkan Pancasila pada 1 Juni 1945. Gagasan para tokoh pada sidang BPUPKI. Dalam sidang ini, beberapa tokoh mengusulkan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang lima kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Soepomo 31 Mei 1945 mengemukakan konsep negara integralistik atau negara yang menyatukan seluruh golongan. Yang tiga, Soekarno 1 Juni 1945. Pada pidatonya, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang berdiri 5 dasar. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah naskah penting dalam sejarah Indonesia yang menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia. Piagam ini disusun oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 setelah sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 beranggota tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan tokoh lainnya. Mereka bertugas merumuskan dasar negara yang dapat diterima semua golongan. Piagam Jakarta berisi rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara. Pada sila pertama tertulis, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah Indonesia merdeka, pada 8 Agustus 1945, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia dari berbagai agama dan daerah dapat bersatu. Jadi Piagam Jakarta memiliki peran besar karena menjadi dasar lahirnya Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Tahap akhir pembentukan PPKI. PPPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 7 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini disahkan Undang-Undang 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta menetapkan rumus final Pancasila. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sejarah lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan melalui persatuan, musyawarah, dan kerjasama. Para tokoh bangsa memiliki pendapat yang berbeda, tapi mereka tetap mengutamakan kepentingan negara. Generasi muda dapat meladani sikap tersebut dengan saling menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat.
Kita harus menjaga persatuan agar bangsa Indonesia tetap kuat. Pancasila juga mengajarkan nilai gotong royong, keadilan, dan tanggung jawab. Sebagai pelajar, kita bisa menerapkan dengan rajin belajar, jujur, disiplin, dan membantu teman, dan menghormati guru serta orang tua. Selain itu, generasi muda harus mencintai tanah air dan ikut menjaga nama baik Indonesia. Kesimpulannya, sejarah Pancasila memberi pelajaran bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi muda yang berakhlak baik, bersatu, dan bersemangat membangun.